Assalamualaikum. Balik lagi sama kita berdua di Kempleng Podcast, masih sama gua Jair Mundur dan rekan gua di sebelah kanan ada siapa? Mamat Bogo. Mamat Bogo itu temannya Balas Bogo. Enggak ada. Sepupuan lah. Sepupuan. Misan. Kali ini kenapa kita pakai nama-nama ikan? Karena kita ada di tukang ikan. Ikan ya, bisa dilihat di backgroundnya ini semuanya Ikan. Akuarium. Karena kalau akuarium salah satu Jadi nama bintang di dunia. Yang karakternya itu seperti air. Ya, Mengalir, tapi tidak kuning. Tai. Ya. Tapi di setiap air pasti ada Tai. Jadi janganlah jadi tai, jadilah air ya. jadilah air. Tapi kalau misalnya mohon maaf kalau misalkan suaranya berisik suara motor karena kita di pinggir tol. Pinggir tol. Biasa tol nggak ada motor. Nggak ada motor ya? Karena kita di pinggir jalan. Ya. Kalau di tengah jalan kita bisa mati kelindes. Tapi pertanyaannya buat siapa nih? Ini kita akan memanggil salah satu bintang tamu yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan ikan ya. Nggak ada. Kita akan ngebahas apa ya? Dia dedengkut. Kalau tes kita budak, berpang ini, skenapang lah ya. Ngomongin skenapang di daerah sini lah ya. Dia udah berapa tahun ngepang, Lek? Yang lo tahu, Lek? Udah habis 10 tahun lebih, 10 tahun baru 2010, 2011 20 tahunan ada lah ngepang ya. Tambah 21 tahun mah ada kali ya. Ada sekitar 21 tahunan. Dan ini adalah salah satu contoh anak yang tidak berbakti pada orang tua ya. Dia nggak nurut sama orang tua, ya kan? Nggak durhaka juga. Yang nggak berbakti belum tentu durhaka. Ada yang berbakti tapi durhaka. Ada. Tapi yang nggak berbakti juga pasti orang durhaka. Belum tentu juga. Berbakti itu kan tentang bagaimana. Berdosa. Berdosa iya, nggak dipastikan. Tapi kan bukan tugas kita untuk mengukur dosa. Oh iya. Kita hanya bisa menjas, menyalahkan, lalu menjadi Tuhan kita ya kan. Menimbang dosa-dosa orang, sebetulnya bukan tugas kita ya. Silakan mancing ya. Itulah kita gitu kan. Iya enggak? Jadi tugas kita hanya bisa menjas dan menyalahkan orang-orang seperti ini ya kan. Tapi kan kita juga nggak pernah tahu. Mencap jelek itu kita urusannya. Iya kita urusannya. Urusan kita mencap jelek. ya. Karena kita merasa orang yang paling suci. Enggak lah, gua enggak. Oh iya. Gua enggak. Jadi selain diri gua semuanya jelek aja. Gua lebih ke Rina, bukan suci. Rina. Suci biasanya sama orang tuh kan. Iya. Ya, kalau gua lebih ke Rina. Oh. Coknya ke situ mobil gua. Iya. Tolonglah. Sama cewek. Please lah. Gua gak connect. Kita panggilkan mamang yang satu ini, the one and only, the most important people, the king of Cupang lah, the king of Gabus, Gustavo. Kita masuk ya, teteret, Johnson anjing. Boleh kenalin namanya siapa, dengan di mana passwordnya? Gua White Kopi. Ya anjing. Manis ya. Bikin kebun. Nokip dulu. Ini adalah seperti yang gue janjikan tadi di awal bahwa kita akan memanggil salah satu anak yang tidak menuruti kata orang tua, ya kan? Ya. Karena nggak bisa dipungkir bahwa setiap orang tua manapun tidak akan pernah mengizinkan anaknya tatoan. Nggak ada lah. Itu kan saking nggak berbaktinya. Sebadan-badan si anjing gitu ya. Coret-coret. Oke, apa kabar Tam? Baik. Ngomongnya kenceng dong. Ini suara gue terkenal. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin ya, sehat. Sehat dong. Gimana? Apanya nih? Kegiatan sekarang? Iya. Nggak tahu. Ya, walaupun sebenarnya nanti ada hubungannya ya, maksudnya coba untuk meneruskan karena kita ngomongin skenapang ya. Pang ini kan identik dengan DIY. Iya. DIY, do it yourself, dilarang merokok. Kata si Buleng lah ya. Oh iya lulek ya. Oh jangan suka berbohong. DIY, do it yourself, jangan suka berbohong. Do it yourself. Ini konten Reoni mas. Reoni lah, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol berbagi pengalaman, ya. Sambil mau menyalah-nyalakan Lex sebenarnya gua. Siapa yang letak? Jadi DIY itu sebenarnya kita di kalau ngomong merunut sejarah ya, DIY kan cuma bahasa Inggris doang ya, tapi ya. Kalau bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia sebenarnya dari semenjak presiden pertama juga sudah mengimbau kita untuk melakukan hal seperti itu ya. Iya. Berdikari lah. Iya nggak, masuk nggak? Berarti DIY dan berdikari ini sama nggak? Beda jauh sih. Beda jauh. Iya, sama ini kayak
berdikari kan lebih ke berdiri di atas kaki sendiri. Iya. DIY kan do it yourself. Kapan sendiri? Nggak beda jauh ya. Iya nggak beda jauh. ya maknanya itu aja lah. Iya makanya itu Nah, itu aja. dia pasti ke situ-situ aja. Ini kita mau bahas apa nih? Yang bahasnya aja masalah penapang. Lu ngepang udah berapa tahun? Terus lalu ngepang tuh apa yang udah lu lakukan? Gini sih. Lu nggak pasti bukan sekarang. Katanya pang tuh kan nggak jauh identiknya pasti band ya kan? Terus ngelem ya kan? Ngamen ya kan? Kongsai. Ya kongsai. Ngetrit kan? Enggak, makan balungan ya. Anjing. Iya kan pasti, maksudnya lu ngejalanin hal seperti itu juga kan? Hampir. Hampir semua. Anjir di malam minggu bro, jadi banyak anak-anak yang anak motor dengan cc 150 cc motornya pakai knalpot racing, Jangan ugal-ugalan. ugal-ugalan lagi pada keluar nih. Itu udah dibahas. Iya, gimana? Apanya nih? Lu ngeband tapi Yang penting yang dilihat dari mungkin apa sih generasinya beda sama pang sekarang ya. Pandangannya sama pang sekarang gitu. sekarang dan dulu. Apakah mereka mengurangi esensi pangnya itu sendiri di era ini gitu? Ya beda zaman mungkin. Iya. Waktu ya sama aja sih, mungkin masih tahun-tahun kemarin masih muda aja. Lu badan lo kecil, iya kan? Umurnya si Gustaf nih beda sekitar 1,5 tahun dari Jenglot sebenarnya. Sama saya tuh ponakan gue punya ponakan cowok yang ngepang juga gitu loh. Ngepang banget gitu loh maksudnya. Suka ngamen. Terus Ya kayak gitu-gitu loh, kalau suka nyetrit gitu loh. Ya pun emang kalau misalkan lapar pulang ke rumah. nah itu gimana sih? Apakah itu mengurangi esensi pangnya gitu? Gimana? Bingung gua ngebahasnya kalau gitu mah. Ya, nggak apa-apa, ini menurut opini lo aja. Di Ya, sini maksudnya dengan melihat apa ya, pandangan pang-pang yang sekarang tuh menurut gimana lo ya? ya bukan berarti harus ngejat sih sebenarnya. Iya, Menurut lo, apakah harus ada yang dibenarkan? Maksudnya kan gini, makin lama kayaknya apapun itu ketika ngikutin zaman, ya nggak? Akhirnya esensinya juga ngurangin gitu, dan akhirnya malah kayak semacam tidak mengindahkan pattern atau fondasi yang sebetulnya pang gitu katakanlah. Bisa ngebahas bang deh. Nanti kita bahas pang aja dulu. Masalahnya si Gustaf ini ya, gini nih, kita kan tinggal di Kecamatan Lubungan Madang. Oh, kan padang. Jadi dulu media informasi sebelum ada internet ya kan, sebelum ada kayak sekarang segala sesuatu lebih mudah gitu. Bahwa segala influence atau hal baru itu masuk arahnya dari Citeureup. Pasti. Dari Karena gua sempet ngalamin juga ya Iya. waktu zaman-zaman sekolah tuh. Kalau denger pang Citeureup itu kayaknya paling wow gitu. Wow. Jadi Pada sebenarnya- masa itu. Pada masa itu, dan gue juga cukup menyayangkan ketika si monyet ini salah satu mempengaruhi tetangga kita ya, yang rumahnya di depan MI Al Hidayah. Coyor, si Coyor gitu. Anjing, gua kenal sama dia udah lama. Gua tahu Coyor dari kecil, tahu-tahu si Coyor ngepang. Saya kata gua dari kapan ngepang gitu. Dan itu tuh nggak bisa dipungkiri, ini pasti pengaruh ini orang gitu. Bahwa Kayak zaman saya si Rudi bagaimana? ada di Sadam ada. Nggak sekarang. Sekarang Lo kenal si Ruli? Enggak. Jauh beda. benar jauh beda gitu. Makanya kan gua tanya itu maksudnya opini ya sama yang sekarang itu gimana? Gimana gitu. menurut lo? Apakah mereka kurang sopan atau lu pasti ada inilah berdebat sama anak sekarang atau merasa bangga kayak gitu? Mungkin misalkan soalnya sobek di kanan, aturan di kiri gitu. Iya. Nggak pang di palsu Nah, gitu. ini palsu ini bang palsu gitu. Maksudnya Gimana ya? Mungkin ya dulu mungkin gua juga begitu. Salah satunya tuh sama Belek, sama Bule. kalau boleh kan backgroundnya Herbert, ya kan? Dia backgroundnya Reman kan, oke. Jakam 10 meter. Hah? Ya mungkin dulu Jangan 10 meter radiusnya. Radius 10 meter doang. itu juga mungkin pandangan orang gitu lihat-lihat kita orang lek ya. Iya. Ya lu juga sekolah lihat gua sama Belek takut kali. Enggak sih, gua nggak takut. Gua takut tanya sama Allah. Justru gua Ya, datangnya nggak takut lucu maksudnya. Iya. Iya kan? Iya, lucu lah. Tapi ya, kalau gua sih orangnya terbuka ya. Saya dengan apa, gaya-gaya orang gitu. Iya. Nggak kolot lah sebenarnya. Ya, cuman kayaknya mungkin kalau sekarang apa masih beda dulu
Tapi kalau ngepang tuh ada yang lem juga nggak sih? Ada kayaknya belek. Lek, lu kan lebih ke nih si belek ini salah satu anampang dia nggak mau in frame, yang lebih ke jalur narkoba ya. Iya. Ya kan? Ya akhirnya dia sekarang jadi tablo tuh gara-gara kebanyakan destro ya, Lek ya. Bohongan. Anjing. Untung diselamatkan. Nih, si belek ini diselamatin zaman dulu belum ada ngelem. Iya enggak? Karena nih orang gimana cara? Hah? Dulu. Ada. Tapi jarang nggak se-hype sekarang dong. Tapi lu pernah? Nggak pernah ngelem kan? Ya karena lu masih sanggup untuk beli destro. Ya kan? Iya dong. Bukan, jadi kalau yang apa ya, ibaratnya selintingan gua sama anak-anak yang lain gak mau belek sama lu lah hitungannya lah, lu juga kenal lu dari lama lah itu. Ya mereka kan, gua juga dulu kan punya kegiatan, punya apa ya, punya kerjaan lah istilahnya, ada kerjaan selain gua ngepang hari-hari weekend, ngepangnya kan weekend doang. Apa di X ya? Ya, di waktu nongkrong di anak-anak di Jatsa kan anak jalanan ya, padahal kan punya kerjaan. Awalnya mungkin punya percetakan, punya konter HP ya kan, Kita punya sempat workshop ya. workshop, studio musik ya kan, home recording, terus apa lagi? Banyak lah. Banyak ya, tas, studio tato kan banyak kan. Identiknya kan Nah, kayak gitu. mungkin yang sekarang ya ada mungkin yang punya kerjaan juga ada, cuman ya sama kayak orang-orang awam kita dulu aja, kita orang awam kan ngeliatnya ini orang nggak ada kerjaan apa ya, begini ya sama mungkin sekarang juga begitu. Cuma sih kayaknya kalau gua perhatiin ya, tapi ya kalau eranya kita dulu, ya kan, ya kita emang bener-bener gimana caranya. Dulunya kapan? Era-era tahun 2000-an, zaman keluarnya Panji Manusia Milenium dan Saras 008. Oh, itu tahun 2000 ya? Hah? Tahun 2000 emang. Tahun 2000-an lah ya? Tahun 2000-an. Ini maksud gua, Ya, lu orang-orang, juga masih sekolah ya? iya gua di sekolah. Gua juga harusnya masih sekolah. Tapi lu perlu tahu nih, si Gustaf ini pernah mengajar paket C ya? Itu di Stabut, sekolah TK Butima. Atau Siapa tuh tadi? Ya sih Pak. apa sih yang nama gaulnya itu? Aku mau tahu. Ada. Kalau yang Stabut, sekolah TK Butima. Ya, Gemilang kalau nggak Gemilang, salah. Gemilangnya Sipa. Gemilangnya Sipa. Gempa. Gempa, ya. Sekarang namanya Gempa. Si monyet ini, anjir. Gua sekolah membarak ke daerah dia. Gua udah lulus sekolah, dia melanjutkan ceritanya paket C ya kan? Gua ke kampung gua. Disitulah terjadi namanya pertukaran budaya. Si anjir, padahal biarkan aja gue yang kesini gitu. Hingga terakhirnya mungkin kesininya dengan coyor makin akrab. Lalu sekarang ada pang-pang baru seperti siapa tadi lu bilang? Juli. Ya, pokoknya gitu lah. Ya gitu-gitu. Ya, bener yang memang tatoan sama. Tapi ya pastilah semua apa nggak lepas dari awalnya ya, tapi ya apa kayak semacam ketidakterimaan dari orang tua ya. Enggak juga sih. Maksudnya ketika tato gitu. Enggak juga. Enggak juga. Oh lu lebih santai ya? Jadi kalau dia lebih santai gue tahu, kalau dia lebih santai. Lebih ke pengen sendiri itu. Dan orang tuanya bebas, itu gue tahu banget kalau dia mah. Apa ya? Ya ini pilihan gua loh, gitu loh. Maksudnya gua bertato juga gua tanggung jawab sama tato gua sendiri. Itu maksudnya. Ya mungkin emang basicnya cinta seni ya, mungkin ya. Cinta seni. Bukan air sih. Dan teman-teman gue juga banyak yang contohnya kayak si Rijal Akbar. Dia kan belajar nato, nggak ada yang ditato, Nggak ada modelnya. nggak ada modelnya, dan gue Menyediakan diri. menyediakan diri, dan akhirnya banyak sekarang nggak tanggung jawab. Mati tinggalin ya. Tato pertama yang mana? SMP ya, kayak gitu. SMP udah ditato. Ya SMP. Berarti pang sejak SMP. Pang sejak SMP. Apa sejak SD? SMP lah, SMP mulai tatoan, nah kenal belek, kenal teman-teman almarhum DJ, Jalur dulu. Iya awal-awal 2000 ya, awal-awal 2000. Cuman awal. Lo tuh mulai ekstrim, bukan ekstrim apa ya? berani lah. Mulai nyari jati dirinya tuh awal-awal 2003 2004 gitu. Mulai jalan. Ya 2003 2004 mulai
menggelora. Dulu orang mulai panas, mulai dah emang kayaknya ini di jalan gua gitu ya. Ya, bukan jalan sih apa ya? Ya nyaman, mungkin nyaman. Kan maksudnya kan udah kenapa harus kepang gitu loh. Nggak tahu Awalnya gua. kenapa harus kepang gitu, maksudnya tuh kayak gitu. Awalnya kenal pang gitu dari mana gitu. Dari kenapa harus pang gitu? Apa dari lingkungan juga? Dari Badung, sih awalnya gue Badung. Lagi sekolah Badung gua gara-garanya. Iya dari Bandung ya. Iya, gara-garanya SMP kan. Dan dipecat berapa kali, makanya gue ngambil paket C. Sekolahnya dipecat. Iya, beberapa kali. Ada kali 5 kali pindah sekolah. SMP tuh SMA. SMP, SMP ya. SMP paket. Gua ngambil paket B juga, SMP paket B, paket C. Itu dicabut. Ya. Dua-duanya dicabut. Tapi kan Sekolah TK Putih mah. Iya, dan akhirnya sebenarnya gini, jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa milih ya. Ya nggak, Bandung sebenarnya bukan jadi pilihan sih kayaknya kalau Ya. kata gua. Kita Ya, karena lingkungan juga ngaruh sih. Ngaruh ya? Dari lingkungan, dari ya kitanya juga sih. sebenarnya lebih ke diri sendiri. Iya, sih kalau kitanya itu. juga sih. Kita juga Cuman kan emang ya. waktu zaman SMP kan rasa pengen tahunya kan kencang banget ya. Benar. Masa-masa bubur kan yang Ah. bahkan gua juga tuh kayak gitu dulu. Iya kan, maksudnya orang begini nih, kita pengen gini, orang kayak lihat gini nih, Keren. asik juga nih. Padahal nggak tahu bener, nggak tahu salah, namanya masih labil ya kan. Nyari, lagi nyari. Masih baru belasan, ngejebur, ya udah begini sampai sekarang. Tapi maksudnya ya, yang gua tangkap sih dari si Gustaf ini Ri, bahwa ya bukan jadi contoh ya, sebenarnya contoh buruk kalau secara visual nih, secara visual ya nggak bisa Visual dipungkiri. ya, karena pandangan orang tuh beda-beda. Nah, kita di Indonesia tuh udah umumnya Iya. negara timur kayak begitulah, Beda kepala, beda isi. beda isi gitu. Jadi buat si Gustaf ini ya karena gua tahu dari dulu gitu. Ya tadi yang di statement yang dibilang sama dia orang nih bahwa yang penting lu tanggung jawab gitu. Apa Ya yang kan? dilakuin diri sendiri. Kayak sekarang nggak bisa dipungkiri deh, lu orang tatoan berarti kan lu nggak bisa nyari kerja. Di kita ini ya kata, Wah, gue ditawarin kerja banyak. beberapa orang yang kampung. Kadang-kadang lu punya basic. Orang nyari kerja, lu lihat nggak pernah, lu nggak pernah lihat orang sih si brengsek mah ya. Gue pernah pakai dasi. Iya. Karena orang yang ngajak lu gawe juga tahu lu, goblok. Coba lu ngelamar ke ASKI sono, lu terima lu kayak begini. Lu ngelamar jadi security aja tidak boleh tindik dan taat tuh. Itu tindikan lu sudah gini tuh bersingan tuh. Lu boleh jadi security kan nggak boleh. Nah maksud gua itu tato ini kan kadang-kadang jadi salah satu penghalang di negara kita ini untuk kerja ya kan. Ya. Nah si Gustaf ini menunjukkan dia bertanggung jawab ya dengan cara gimana caranya nih mengimplementasikan si do it yourself itu. Jadi dia nggak pernah berbohong. Iya dong. Iya nggak, menurut gua salah nggak? Oh, nggak sering aja. Berarti kan di workshop dilarang bohong. Iya maksudnya buat lu orang yang mau ngepang ya lu tanggung jawab lah, iya nggak? Iya. Tapi ya sampai sekarang akhirnya kenapa dari dulu pang setahu gua ya, tapi ya kalau salah tolong jangan dibenarkan. Benerin dong. Oh jangan, Benerin. suka gua, acara-acara gua. Oke, oke. Pang itu identik sama musik, ya kan? Tato, Nggak juga. ya oke lah, beberapa gitu kan. Tapi yang gua tahu yang menuju Pak itu pasti punya studio tato Ya, Nggak juga. atau bisa nato gitu. kan tato. Tahu gua. Atau suka tato lagi mah. Dari awal nih, musik. Musik. Gue masih ngeband. Semua personil gua nggak ada yang tatoan. Yang band satu lagi yang lagi gede, Yang gede dulu nggak ada yang tatoan. Oh, karena Nadi masuk tatoan. ada, ya walaupun habis itu hilang Ya, ya. seorang Merdeka, Tato sawarna. Bari doang yang tatoan. Iqbal, drummernya enggak. Karena kan dia punya penyakit paru ya. Iya, enggak asik Oh, kalau penyakit Sama muka. tato. Penyakit muka. penyakit muka. Ya, Kenapa? Nggak cocok itu. nggak cocok. Jadi ditato jelek, nggak ditato tambah jelek. Nggak jelek. Jadi mending nggak usah bertato. Mending nggak usah bertato. Itu penyakit ya. Itu basic. Musik. Terus apa tadi? Oke lah musik ya. Ya, musik oke lah. Terus Lifestyle. lifestyle ya kan, fashion lah ya. Ya. Fashion. Sama biasa bikin kayak semacam industri-industri kreatif kayak kaos. Ya. Ya kan biasa tuh ya. Sablon. Nah, sebelum ini kan gua usaha kecilan ya. Sebelum itu, ini belum lama loh gua. Baru
1 tahun 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahun, enggak lah lebih lah, 2 tahun 3 tahun. Kita awalnya di rumah dari 2003 2004 gitu ya. Gue di percetakan sampai 2015 ya. Gue main di percetakan. Iya lebih ke percetakan dari industri kayak kreatif itu lebih gue jalanin dari dulu lah. Ya, karena gue juga dulu sempet kita ya, gua sempet di workshop sama di orang masih belek juga. Ya kan? Jajannya kalau nggak ada duit campuran kretek sama teh gelas, ya kan? Di atas genteng ya kayak gitu ya dulu ya. Sambil nyanyiin lagu-lagu naif ya. Bikin basecamp ya. Bikin basecamp di Gria ya gitu ya. Iya. Ada satu cewek dikerumutin apa sih monyet. Ada yang mau melakukan hal yang tidak senonoh di saat di lokasi itu, ini si monyet ini malah nyamplung depan mukanya. Kan jadi goblok, jadi gak jadi untuk melakukan ritual pembuatan anak kan kalau di atas, ya kan? Jadi kayak pos ulah gitu sama si monyet ini, semuanya nggak boleh. Ya balik lagi tadi kan berarti nge-band, terus bikin kaos ya kan? Hingga akhirnya lu sekarang Bikin recording ya studio ya. Semua yang Berhubungan dengan seni kan ya? berhubungan dengan seni dari tato, lukis, seni rupa, nyapu juga semua dikerjain satu tempat ya Pak. Iya. Satu tempat. Anak-anak semua yang bisa ya kita tampung dulu, kita tampung. Ya kalau sekarang ada tempatnya mungkin masih bisa digarap sampai sekarang. Cuma udah pada apa ya? Pada pusing dengan kehidupan dunia. Udah punya anak ini pada Iya. puyeng sendiri Udah pusing. Lagi muda tatoan sok keren. Kan gua bikin status WA kemarin lu baca nggak? Muda berbahaya, tua takut bini. Begitu siklusnya. Siklusnya begitu. Tapi ya bagus gitu. Maksud gua berarti masih ada yang ditakuti sekarang ini. Iya. Kalau dulu kan Sikat apa aja ya enggak? Main sikat aja kalau dulu. Dan sekarang pertanyaan gua adalah dari industri kreatif, ya kan? Katakan industri kreatif lah, ya seni kayak gitu lah ya. Kenapa lu harus sekarang usaha ikan? Apakah ada peluang di sana atau karena emang si ikan gabus ini coraknya sama kayak badan lu? Yang bikin lu akhirnya ke menjual gabus India ini? nggak gabus India sih semua ikan. Cuma ikan lah ya. Apa kenapa lu ke ikan? Nggak salah kalau ngomongin hobi, gua tahu hobinya dia nggak nggak punya hobi kan? Nggak hobi ikan juga bro. Dia nggak hobi juga. Dagang dari dulu gua. Iya, kalau dagang ya. Dagang. Korelasinya di mana dari Iya. pang ke ikan itu? Kenapa harus ke ikan? Pang ke ikan gitu. Sampai sekarang punya kios-kiosan saung-saungan ya. Apa ya dulu ya kadang-kadang. Awal deh ngejeburin lu ke ikan. Nggak ada yang ngejeburin gua. Hai, panjang nih ceritanya itu. Pokoknya intinya mah lu tinggal masalahnya di mana apapun jadi duit gitu. Ya, itu doang. Selama tidak melanggar norma hukum dan agama. Iya. Ini kayaknya jadi tagline kita ya. Selama yang mana? Tidak merusak norma hukum dan agama. Selama tidak merusak hukum norma dan agama, boleh aja. Boleh aja. Kecuali Yang penting ya si Gustaf ini tetap tanggung jawab dengan kepangannya ya. Kepangan apa? Kepangannya. Maksudnya ya ini salah satu bentuk implementasi kayak ya. Ya buat apa ya mata pencarian orang sekarang buat sekarang sih ini yang mudah-mudahan sampai kalau emang nyaman terus itu buat terusin. Cuman lagi saat ini gue nyaman di sini aja. Itulah maksudnya. Iya, perikanan Iya. Harusnya kayak semacam sumber daya alam itu kan dinas BKSDA ya. Kayak badan BKSDA itu badan konservasi ya kan. Sumber daya alam. Nah lah itulah pokoknya harusnya yang berhubungan dengan hewan-hewan dilindungi. Maksudnya manusia-manusia kayak gini juga harus dilindungi gitu ya. Selain unik coraknya lebih bagus daripada gabus India sebenarnya ya gitu. Dan harus dilindungi karena dia juga bisa mudah-mudahan kedepannya bisa breeding ikan-ikan langka dan mengurangi dan namanya hewan-hewan yang hampir punah kali. Enggak. Kejauhan kalau ngomong situ. Kejauhan Nggak bisa. Gue jualan dulu tuh malah ditangkap ya. Oh gitu. Yang langka-langka lah. Nggak bisa. Tapi kalau ada izinnya nggak apa-apa. Mahal di perizinan. Iya sih emang benar. Itu izinnya aja bisa buat buka kios lagi Jadi ya. dari semua ikan yang di sini aman lah ya. Aman.
paling langka. Paling langka. Gak ada yang langka. Yang langka orangnya doang. Iya, gua doang kayaknya. Ini sama cemeti amal rasul itu. Ini pecutnya Sembarang. Siapa anaknya ini? Basir. gerandong, Bang. Nah, Grandong ini dia adalah. Jadi gini, di film Sembarang kan tayangin bahwa si Grandong punya adik. Bukan adik beda setahun. Ada nyusul beda berapa detik lain. Nah ini. Cuman emang dia dari awal nggak mau in frame gitu, nggak mau di dalam sejarah. Karena masih kecil, ya. Karena masih kecil. Beda badannya juga kan, Grandong gede ini kecil gitu. Ya. Tapi selama ini rumah tangga gimana, aman? Aman-aman aja Oh, ya. kalau masih ngefull padahal. Soalnya teman-teman gue yang kawin nggak ada gue tahu tuh nih si monyet dua ini nih, si tang kurang belek nih yang nggak mau in frame nih, dia juga kawin nggak undang-undang. Nih si Gustaf juga lu nggak undang-undang, Enggak, nggak undang-undang. Kenapa lo nggak undang-undang? private Eh? rahasia. Rahasia, private. Di mana waktu itu emang? Lo Hotel Mulia? Di muka majikan aing. Anjing so private. Anjing so private. Malah mah ngasih apa mahar cuma 2.500.000 ya? Komen. Gope anjing gope. Lebih lagi enggak ada. Bokapnya juga soalnya link buat ke pemerintah juga ada ya. Aman. Aman, jadi makanya bisa murah lah gitu ya. Anda udah berapa sekarang, Tak? Dua. Yang paling gede umur berapa? Siapa ya? Cewek ya? Cewek kan? Udah gede kan? Sedang lah. Umur berapa sih? Kelas berapa sih? Kelas sekolah? SD. Berapa ya? Aduh, mana gue yuk? Sama anak belek. Kita ada aja sambung ayam gitu, 3-3, satu ring gitu. Enggak ya? Tapi gimana sekarang? Udah nggak makan ini dong? Tapi sekarang enak udah nggak ikan loh. Nih. Enaknya Goreng. Oh, enak digoreng. Hobinya selain sebelum dagang ikan juga dia mau udah makan cacing beku biasanya dulu. cupang. Itu air. Itu butuh air gitu. Ya kan, cindong lek, nongkrong. Ikutan enggak? Si Belek ini sekarang udah hijrah kali ya, maksudnya kayak perkara bid'ah kayak masuk kafe gitu udah ngikutin ya. Masih ya. Masih dia. Udah main, sekarang udah nggak main slot tapi Lek. Nggak main slot. Tapi lucu sih ya. Nih, gua kenal nih orang lucu ya. Pengalaman dulu lucu. Maksudnya nggak ada yang ditutupi gitu sama mereka nih orang. Perjalanan dari zaman di Citerep dulu itu lu perhatiin nggak kayak detek tak zaman kita nongkrong depan CFC dulu itu kayaknya Bronxnya Kabupaten Bogor kayak enggak ya maksudnya Bronx banget gitu perjalanan sana apa lo yang nggak ada di situ yang tukang minum ada di situ Oh iya, semua komunitas banyak semua di situ. komunitas di situ ada di depan CFC Dulu CFC. Sekarang jadi klinik ya. ini fotokopian apa sih ya fotokopian ada baru Komunitas ada dulu dari Bedeng. motor Hah? seberangnya Bedeng. kaum. Tahu. Kenapa? Tukang foto namanya? Cuma tukang foto di film ya? Ini Cemerlang. Cemerlang. Cemerlang SRJJ. Semua komunitas ada di situ. dari motor, Napang, anak pang, break dancer, break dancer, BMX, BMX, skateboard, skateboard, terus anak racing, semua ada di situ dulu. ada semua di situ. Tahu dulu tuh pagelaran musik aja banyak kan seringnya tuh di situ gitu loh. Iya, Ya kan sih? Dulu Pak ya? Kalau buat daerah kecamatan Citerep, ya Di situ. di Iya, situ kan? banyak. Pusatnya ya. Di Beneng itu kan depan ruko. Sampai pacaran sama teteh-teteh di Abusana dulu. Siapa namanya? Eta? Siapa namanya? Dari Agusan. Bener, keren. Toko Siska Oh, itu Mas Siska ya, dulu belum ada di Abusana ya, Mas Siska ya. Wah, ini si Dewi. Anjing inget aing goblok. Yang lucu anjing pacaran di situ sama teteh-teteh Siska, Kan bisa goblok. tidur di toko jadi Tapi kasihan toko Siska itu. Ketika di toko-toko baju gitu musik-musik kayak kalau sekarang kan udah berkembang. Nah, Itu disikat sama kita semua ya. Lagunya ya. Kadang lagu punk, ya kan, kadang lagu rock, apa aja ada di situ pokoknya bebas aja pokoknya ya. Jadi nostalgia. Sebenarnya saya enaknya mau kayak gini deh, manggil yang lain juga ya. Wah, balik di mana? Ya si jalur lain sekarang di ibu kota ya tinggal. Nah, udah Jakarta. Almarhum juga sekarang yang udah kabarin dulu ya. Itu yang paling nyesel adalah pas almarhum meninggal sih. Itu gua di Sumatera itu. Pas
almarhum meninggal, gue tahu 2 hari kemudian. Itu parah banget. Sampai dulu salah satu tetangga kita pernah dicariin sama almarhum. Adalah pokoknya salah satu orang namanya Herbert. Di kampung gue sempat dicariin sama almarhum dulu. Nanya sama gue, gitu kan. Gue pernah kenal aja, kasihan gitu, kenal orang gue bingung. Oh, masalah kali gue nggak Masalah yang gua digebukin, padahal yang kampung gue mau dibukin, bukan masalah angkot itu juga. yang orang situ si Habib Ya itu. depan aing nu digebukan Oh, kemana oh, anjing digebukin. nu babak belur. Itu kasusnya gimana sih kenapa dibukin lu gitu? Mabok. Mabok, masih mabok aja. Tapi dicari nama almarhum tuh, gue bingung gua kan. Almarhum kenal, itu kayak kenal. Ah, wajib berapa dulu kacau lah. Kacau bener. Itu kacau emang. Karena kacau dulu, pokoknya betul-betul apa namanya, informasi itu masuk ke Citaringgul pasti lo turun apapun itu, ya kan? Sampai di Citaringgul sampai ada orang yang apa sih namanya, cabul tuh masih jadi kapusnya ya. Jadi orang gua ada yang cabul itu pokoknya semuanya masuk ke daerah gua yang jadi itu pasti dari lu aja Anjing. kan, nggak cabul mah nggak Cabul mah. pala Oh, ya. Ada yang kabur, tak boleh. Gak boleh. Deborah, anjing. Astagfirullahaladzim. Deborah. Tapi sekarang harapannya, ya harapan deh. Harapan lu buat pangker sekarang ini. Maksudnya buat ya mau gimana pun lu hidup di dunia ini tak dengan pilihan ini. Harapannya buat anak-anak yang sekarang. Daripada gede ini harapan mereka mandiri ya. Sekarang tuh cuma gaya-gayaan. Iya, karena gaya-gayaan aneh kayak tadi itu keponakan yang sendiri sepang apa tadi kalau lapar balik ke rumah. Kurang keren ya sama gua. Ini sepang apa sih gitu. Kadang gue tuh kalau cuma di daerah gue anjing anak pang ini kata gue. Apa ya? Karena gue ngomong kayak gini kenapa tak? Karena gue tahu lingkungannya ya enggak. Iya. Kita tahu orang tuanya gitu. Kalau masih bisa tanggung jawab sama diri sendiri sih nggak masalah sebenarnya. Ya, nah masalahnya itu orang-orangnya misalnya cuma gaya-gaya, misalkan ditato gitu. Ya dia cuma gaya-gayaan doang gitu, padahal tanpa dia tahu ke depannya tuh apa ya? Bakal Iya, belum tentu dia bisa bertanggungjawabkan yang udah dia lakuin gitu. Ya, kalau itu kan bisa lah gitu loh. Iya gimana masing-masing individu orangnya juga sih. Kalau emang ya mungkin masih muda ya. ya, Ya mungkin masih menggelora Ya, kalau masih kata- menggelora, ya emang. masih menggebu-gebu lah kalau kata si Belek. Masih menggebu-gebu, jadi masih nyari jati dirinya. Mungkin nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun atau 10 tahun kemudian juga mulai berpikir ya. mulai Dan untuk band sekarang band lu apa aja? Ada berapa proyek yang lu sekarang jalan? masih jalan 2 Apa aja? Suara Merdeka sama sama TGD. mau TGD masuk dulu? Kemarin enggak, PGD apa? Kayak lo posisi Destroyer ya? ya lebih ke debit draw, debit punk. Beat air. Debit punk. Enggak debit punk, kalau yang suara merdeka lebih ke punk rock. Anarkok gitu. Nah, luas ya anarkok. Ya punk rock aja, lebih kayak influence-nya ke Rancid, mungkin ke Social Distortion. Social Distortion. Kalau yang TGD-nya band punk, nggak tahu deh Bahasanya nggak ngerti ya. Sekarang udah banyak cabang-cabang musik. banyak cabang-cabang ya, masih jalan. Kadang anak-anak suka ketemu juga sih sebagian Di gigs gitu. di gigs, kadang latihan, kadang ngumpul juga, cuman nggak sering waktu jalan. Karena sekarang daripada untuk bayar studio ya, lebih ke bagaimana caranya kita beli tab. Lebih ke nyangu aja. Nyangu sekarang mah udah mah nyangu adalah tanggung jawab sebagai seorang pria, ditambah ini orang yang kurang berani terhadap istri. Ya, betul. Kalau takut bukannya takut apa ya, kurang berani aja ya. gua kurang berani juga, itu kadang suka grogi. Anjing. Si goblok. Growing up. Kan lu mah udah telanjang-telanjangan, apa sih grogi?
Neng. Kan nggak mungkin. Atau lu sebelum mau melakukan, lu deg-degan kan nggak mungkin kan? Ya nggak, apalagi ketika lo di bawah pengaruh alkohol kan, penting main bucat gitu kan pasti. Gas, grogi. Atau mungkin sebenarnya alkohol grogi cuma mengurangin grogi lu doang. Alih-alih mengurangi grogi, kalau pas mau melakukan tukang jamu, padahal biar supaya ini minumnya ini Jakarta Bandung. Emang lemas sawat juga. Tapi coli masih kan? Lepas tangan lah. Hanya lepas tangan. Terus goblok lah kadang-kadang gitu, man awas gantian kamar mandi gue mau coli. Kan gua awkward gitu, maksudnya gimana sih? Kadang-kadang mendengar-dengar kayak gitu ya, gua yang dilahirkan secara islami. Bangsat. Lagi di workshop lagi gitu. Anjing nggak pernah. Oh belek no, masih bule kali no. Iya dia. Kadang-kadang pakai celana gua ya kan. Namanya kayak luar so pakai barang-barang. Iya. Celana gua di basah jatah tuh brengsek ya. Monyet gua mau dipakai baru cuci, pakai masih monyet. Bucat gitu kan di basah. Coba itu si goblok ini. Gua kadang-kadang rasanya gitu. Namanya buat anak-anak yang ya mungkin yang udah terjerumus tapi apa ya? Terlanjur kali ya. Terlanjur. Bukan terjerumus ya. Ya itu jalan jalan itu Pilihannya. nah, pilihan mereka. Dan mereka menyesal. Kalau gua tahu lu kan gak pernah menyesal apa yang telah lakukan. Kan ada aja nih orang-orang selalu lemah-lemah, apa-apa insecure ya kan, apa-apa kena mental gitu kan. Iya nggak? Lu aneh nggak sih maksudnya dengan apa ya? Tahu sekarang besok nyesel. Iya gitu kan. Sekarang ini era-era yang goblok menurut gua. Bener nggak? Iya nggak? Iya dong. Gara-gara media sosial yang kebablasan. Jadi apa-apa mesti kayak ada bahasanya gitu. Insecure. Terus apa lagi sih kena mental. Terus apa lagi sih bahasa-bahasa zaman sekarang nih? Ya gitu lah pokoknya. Yang kata lu tadi, hari ini datang besok nyesel gitu. Saran lu apa? Buat orang-orang kayak gini nih. Apa ya? Bingung gua. Minimal gini deh. Solusi mereka biar apa ya? Biar bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia Gak apa-apa, lu kasih solusi aja walaupun itu menyesatkan gitu. Di sini gak ada yang benar, gak ada yang salah. Ini mah opini lu aja gitu. Ya serang mereka dah. Serah lah ya. Ya maksudnya udah pada gede ini lah ya. Iya, udah pada dewasa. Udah pada gede ini. Ya pikir-pikir sendiri lah gitu. Iya. Ya, ya kalau emang berpikir sih apa kita mau nggak ditangkap juga nggak masalah gitu. Mau ngepang gitu. Minum itu. Sebenarnya takut tuh nggak, takut tuh nggak takut juga ya. Seperti gimbal kaos reggae ya. Ya, Iya nggak? seperti belek nggak. Harus ngelem akuarium. Ya. Anjing. Lem akuarium. Emang mabok ya. Asem anjing. Mau nyobain nggak, Rek? Ada nggak? Ada kan? Silat lem akuarium, Rek. Ini lebih memabukkan daripada kokain dong. Opium ya kayaknya ya. Mau nggak nyobain? Sekarang balikin masalah bisnis. Berapa penghasilan lu dari bisnis ikan ini per hari? Apakah setara dengan gaji Cristiano Ronaldo atau gimana? Nggak banyak, nggak dikit. Yang penting barokah. Ya, bentar aja sih. Cukup aja ya. Kalau kurang terus. Kalau lebih nggak pernah. Soalnya utang masih banyak ya kan? Iya. Bener. Kalau lebih udah kelipat dulu. Ya karena yang namanya manusia nggak ada. Betul. Manusia itu nggak pernah puasnya. Nggak pernah puas, nggak pernah ada punya gitu. Jadi Yang udah punya duitnya banyak pun masih kurang. masih pengen banyak kan? Tapi menurut lu nih, dengan adanya si Gustaf ini jualan ikan salah satu bentuk pengeksploitasian pada makhluk hidup nggak gitu ya? Enggak, ini kan budidaya. Budidaya. Kalau budidaya kan lebih benar nggak Pak? Iya. Enggak. Budidaya itu emang gede, breeder. Iya. Gue beli di breeder, gue kan beli ke emang, gue beli ke petaninya, gue beli ke pedagangnya, ke farmnya. Berarti sebenarnya ini lebih ke ininya, lebih ke kapitalisnya, tengok. Iya enggak? Ya, Iya dong. iya lah. Komoditi ya kan? Beli murah jual mahal. Iya, benar gitu. Lebih ke. Sedangkan pang itu katanya pang anti kapitalis kan? Enggak juga. Kompromi lah ya. Masih negosiasi. Masih negosiasi, masih bisa negosiasi kalau dia udah punya istri. itu malah lebih lembek ya, lebih lembek. Maksudnya idealisme itu bisa sangat begitu lembek lah ya. Ketika melihat orang rumah
Kalau nggak bisa kompromi beli beras mah repot. nggak repot. Itu tadi yang ada adalah sakitnya perut bagian bawah ketika birahi tidak tersalurkan. Sangat disayangkan ketika sudah rumah Sakit tangga kena otak. kena otak masih harus melakukan coli, kan nggak lucu ya nikah mah ya gitu ya. Tapi masih. Apanya nih? Coli nggak apa-apa terbuka. Ini nggak akan bersiar sampai ke mana kok. Gue lepas tangan. Lepas tangan. Sampai ada yang produk Coli ya kayak sepir ya. Ada. Letak. anjing. Oh ini tato kan gua nyamuk. Tato di ini gua nyamuk. Oh tato di sini. Ini itu apa kujang ya? Kujang. Iya, Kujang. Berarti pang dengan kearifan lokal. Tidak melupakan ya. Walaupun di sini tulisannya do it yourself bahasa Inggris yang artinya jangan suka berbohong. Tetap lokalnya juga timbul kan? Kadang nggak lakukan sendiri juga sih. Kadang lakukan bersama-sama. Iya. Lakukan bareng-bareng. Kadang sendiri juga. Karena kan manusia tidak bisa hidup sendiri, makhluk sosial. Ini adalah salah satu bentuk yang terjadi dalam sosial ya. Ini mah karena kehabisan ide aja si Rizal Akbar, Rizalun. Do it yourself. Mau pengen nato, nggak ada bahan tato ya di sini. Misalnya do it yourself, Iya, biar pang banget. biar pang banget. Karena lo kenapa nggak tatonya kasih ibu sepanjang masa? Tadinya mau asma Syariah. mau di punggung. Nggak kebanyakan. yang tato sih jalur apa kayak kagak. Tanda kode isinya alkorun, alkopet, tapi salah gitu. Kayaknya udahin aja nih ngobrol-ngobrol ya. Ini udah pengaruh alkohol kayaknya. Udah setengah 12 juga. Jadi kita syuting malam juga. Jadi buat teman-teman mungkin siapa yang hobi ikan, Ya yang hobi ikan silakan langsung ke datang ke lapaknya. ke Bagja Hafiz. Bagja Hafiz. Bagja gitu loh. Ya namanya Bagja. gitu loh. Nama anak gua sih. Oh. Bagja. Kalau bahasa Sunda ada filosofi. Filosofi ya. Filosofi nama Bagja ini. Sebuah nama sebuah cerita. Woi. Berarti Bagja ini Sunda banget ya, Pak Sunda banget ya. Ya, karena saya orang Sunda. Bagja itu bahagia. Ya mengaduk ya soal Bagja lah. Kalau lu deketin ikan yang ngira semua nih. Tapi gua rasa salah satu atau salah dua ikan di sini yang matanya kurang satu itu nggak bahagia juga. Oh ini ya. Matanya nggak ada satu. Yang ini malah dua malah. Tindak kekerasan dan pembunuhan sebenarnya sini dipertontonkan ya. Kalau lu zoom sebetulnya. Kanibalisme juga terjadi di sini sebenarnya. Ikan makan ikan. Ikan makan ikan ya. Dan sekarang sering terjadi ya di teman-teman kita, teman makan teman. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Ya makanya buat teman-teman yang hobi ikan juga. Silakan langsung datang ke Bagja Fish. Di mana bang lokasinya? Daerah Citerep, Jalan Raya Kampurang ya. Pas nanjak ya. Lanjak pokoknya sebelum Sebelum yang nggak kelihatan tokonya dah. Pokoknya kadang-kadang ada sebelah kiri kalau dari arah Citerep. Mukanya juga nggak tentu. Pokoknya nggak tentu. Ini salah satu filsuf deh kayaknya. Maksudnya lebih betul-betul menyerahkan sesuatu pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, Makanya pun semaunya. Iya, gitu. Dia udah percaya menggantungkan. untuk semaunya. Ya. Jadi makanya rezekinya juga secukupnya ya kan. Iya, bener. Oke, dibuat sekali lagi buat yang mau belanja, silakan langsung datang aja ke Bagja Fish di daerah Kamurang. Dijamin ikan-ikan yang bermata satu juga di sini ada. Ikan-ikan penganut Illuminati juga ada di sini. Cupang, bang, melihat cupang di sini. Cupang nggak? Sekarang mah musim banget cupang. Cupang dulu dia lagi pacaran. Kalau kita udah main cupang ya. Kalau udah main cupang. Sekarang Kemarin ini banyak kemarin. banyak. Cupang-cupang barbel tuh yang lagi hot ya. Sempat in ya. Gue ngikutin musim aja sih yang jadi kira-kiranya jadi duit ya gue baca. Sekarang berarti gabus. Nah ikan apa lebih disebutnya cana. Cana. Ada juga cana di sini, gede di sini nih. Ada kok. Ada tadi juga sempat ngomong di awal sebelum kita take ya bahwa sebelum kita ini tersedia juga ikan cana. Ikan cana ini bahasa umum di kitanya apa sih? Gabus ya? Gabus India ya? Hah? Iya enggak ada. Lokal ini banyak. Yang banyak. Gabus lah pokoknya. Karena gabus, tapi cana ini lokal yang katanya langsung dilatih oleh Sekarang lagi booming lagi aja. booming aja. Lagi rame gua ya gua adain aja maksudnya gua lagi rame gua Karena peluang gitu. karena peluang buat omset juga. Iya. Cuan. Cuan dan lapak bayar kan? Apa bayar gua siapa? Ya
Jadi cana ini juga kalau lo beli ikan cana yang lebih umum dikenal gabus India ya. Ini gabus lah ya. Ini kan gabus Gabus aja, dari mana dari sana aja. Dari tiap negara, tiap daerah di Indonesia tiap beda. Ada ya. Tiap pulau beda. Jadi tinggal langsung aja ke sini cana-cana yang memiliki corak-corak bagus ya, corak dilihat tuh ya. Ya, corak warna. Corak warna di sini juga banyak. Tuh, jadi tinggal langsung aja datang ke Bang Javis dan apa lagi ini? Akun Instagram mungkin Ada. Punya. Bang Javis ya punya. udah langsung aja datang ke Cikarang ya. Langsung aja langsung taruh. Saya Buka medsos buat anak. Jangan. sebelum minum semen lihat aja sebelah kiri Jauhan. Sebelum pas tiga, sebelum pas tiga. Pas tiga, ya. Dari jalan baru yang mau ke arah Cito Semen tuh nggak jauh dari situ, nanjak sedikit ya. kanan kecil pasar Cikarang ya kita ambil kiri gitu. Dari situ nggak jauh. Ada Bang Javis menyediakan berbagai macam jenis ikan, berbagai macam jenis pakan. Ada juga ikan yang berkalian balik gitu. Itu lebih mahal. Itu yang udah mau mati. Udah mahal sih. Kira itu yang mahal, ada ya. Yang paling mahal di dari sini apa? Nggak ada sih. Murah. Murah ya. Yang Apa paling murah? terjangkau sih. Yang apa? Masih. Kadang anak-anak sekolah, anak SD juga kadang suka. Nggak mampir ke sini juga ya. Oke deh, kalau begitu gue Jair mundur pamit. Lu apa tadi? Nama lu lupa lagi. Oh, lupa gua. Nama lu siapa tadi? Mamat Gabus. Dan sampai Indra Lesmana. ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.